Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kimia Klinik Lanjutan Praktikum akan membawakan presentasi dengan judul pemeriksaan TSH pada kelenjar tiroid metode ELISA. Adapun nama-nama dari anggota kelompok 1 adalah Adel Frianti, Adinda Afri Handayani, Adzania Ayu Septianti, Afri Elvita Sari, Anissa Rahma, Anissa Rahayu, kemudian ada Devrianti Ahadi Rensia, Desi Regita Sari, Dia Oktaviani Koi Budiono, dan Muhammad Adnan Hidayatullah. Baiklah, berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, apa sih kelenjar tiroid itu? Kelenjar tiroida adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepat di bawah jakun dan di atas tulang dada. Kelenjar endokrin adalah bagian dari jaringan kelenjar yang rumit, yaitu antibodi endokrin. Penyakit tiroid adalah masalah umum yang menyebabkan ketidakseimbangan antibodi tiroid dalam tubuh. Penyakit tiroid akan terjadi apabila kelenjar tiroid di leher tidak cukup memproduksi antibodi atau menjadi kurang aktif atau hipotiroid, terlalu banyak memproduksi antibodi atau terlalu aktif atau hipertiroid, dan membengkak atau gondok. Selanjutnya yaitu pemeriksaan TSH metode ELISA. Metode ELISA atau Enzyme Link Immunoassay digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen antibodi yang termobilisasi dalam sumur menggunakan antigen antibodi spesifik yang terkonjugasi dengan enzim ELISA dan termaksud immunoassay dengan hasil kuantitatif. Baik, kemudian prinsip dari pemeriksaan TSH atau Thyroid Stimulating Hormone metode ELISA, di mana prinsipnya yaitu sampel akan bereaksi dengan antibodi anti-TSH, kemudian molekul TSH akan diikat di antara fase padat dan enzim lain antibodi. Setelah inkubasi 60 menit pada suhu ruang, whelps dicuci dengan dilate waste buffer untuk menghilangkan antibodi yang berlabel dan tidak terikat. Kemudian ditambahkan TNB substrate solution dan diinkubasi selama 20 menit sehingga terbentuk warna biru. Selanjutnya alatnya yaitu mikropipet, microwell, tip kuning dan biru, absorban paper, spektrometer ELISA. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu bahan. Yang pertama ada serum darah, yang kedua TSL standar, yang ketiga enzim conjugate, yang keempat TMB substrate solution, yang kelima stop solution, dan yang terakhir wash buffer. Baiklah, selanjutnya untuk prosedur kerja yang harus dilakukan, yang pertama adalah siapkan microwheels sesuai dengan jumlah sampel yang ada. Kemudian kita masukkan 100 mikroliter standar sampel dan kontrol pada wheels yang sesuai. Kemudian ditambahkan 100 mikroliter enzim conjugate dalam setiap well. Setelah itu kita homogenkan dengan rata selama 30 detik, kemudian diinkubasi pada suhu kamar 20-30 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah itu kita buang campuran inkubasi dengan cepat. Selanjutnya, cuci dan bilas 5 kali dengan wash buffer concentrate 1 kali dan hilangkan sisa air dengan absorben paper. Selanjutnya, tambahkan 100 mikron liter TMB substrate solution pada tiap well, campur selama 5 detik. Anti-TSH antibody sampel, anti-TSH antibody goat, dan diinkubasi pada suhu kamar selama 20 menit dan hentikan reaksi dengan menambahkan 100 mikron liter stop solution pada tiap well dan campur hingga rata selama 30 detik. Kemudian absorbens dibaca pada 450 nanometer dengan microwell reader dalam 15 menit. Selanjutnya yaitu perhitungan hasil. Yang pertama yaitu hitung rata-rata absorbans A450 untuk tiap standar, kontrol, dan sampel. 2. Buat kurva standar dengan meletakkan mean absorbans yang diperoleh untuk tiap standar terhadap konsentrasinya dalam gram per mililiter pada kertas gambar linear. Absorbans pada garis vertikal sumbu Y dan konsentrasi pada garis horizontal sumbu X. Ketiga, konsentrasi TSH dalam
Mikron unit internasional per mililiter ditentukan dengan memasukkan nilai absorbans tiap sampel ke dalam kurva standar. Baik, selanjutnya mengenai interpretasi hasil. Rata-rata kadar TSH dewasa normal adalah 1,6 atau 0,4 sampai 6,0 mikron international unit per mililiter. Kadar yang rendah juga dapat terjadi akibat hipersekresi T3 dan T4 pada Graves' disease atau thyroiditis. Terima kasih. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.